Terungkap pesan Hasto ke Wahyu, loloskan Harun Masiku adalah pesan ibu. Maksudnya Ibu Megawati? Oh. Mak, Urip Kaciptaning politisi PDIP tantang jaksa untuk bela Pak Hasto. Jagoan ya. Dua dan dua. Sama gua yang. Ibu jangan ngatur ya. Saya jaksa. Aduh, Urip Kaciptaning ini jagoan banget ya. Kok sampai diajak-ajak duel sih? Tuh jaksa, Bu, itu pengadilan. Pengadilan itu punya marwah yang harus dijaga. Ya, bukan ring boxing ya. Tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur, melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar persidangan si Sekjen Moncong Kura-Kura ya, yang sudah lama tidak terdengar, seperti tertutup oleh isu-isu lain yang lebih besar ya. Ini memang perlu diviralkan kembali menurut saya, karena memang ada kabar ya, dan kabarnya ini A1 lah begitu ya, yang menyebut bahwa isu ijazah palsu Jokowi itu sengaja diembuskan untuk mengalihkan isu tentang kasus si Sekjen yang satu ini ya. Dan saat ini juga ada isu penggulingan Gibran melalui MPR, itu sebetulnya sama saja digunakan untuk menutupi isu si Sekjen yang satu ini. Apalagi saat ini ya sudah mulai menyebut-nyebut nama Mama Ketum dalam persidangan si Sekjen Moncong Kura-Kura ini ya. Jadi memang ada kemungkinan ya, walaupun kemungkinan itu masih sangat kecil, Mama Ketum akan diperiksa sebagai saksi di persidangan ya, dan juga tidak menutup kemungkinan ya nanti Mama Ketum akan naik status menjadi tersangka pakai baju oranye. Hai. Jadi jangan mau ya dialihkan isunya ya kan, jangan terlena, harus tetap waspada dan tetap memviralkan kabar-kabar seperti ini ya kan, iyalah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen, mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terungkap pesan Hasto ke Wahyu, loloskan Harun Masiku adalah pesan ibu. Maksudnya Ibu Megawati? Oh. Aduh, berarti meloloskan Harun Masiku dengan suap itu adalah perintah Ibu Megawati. Pantesan Ibu Megawati belain banget ke Pak Hasto, karena takut mungkin Ibu Megawati juga ikut Pak Hasto Aduh. Harun Masiku berarti mungkin disembunyikan Ibu. Enggak. Ini salah ini. Ini bukan Ibu Megawati, mungkin Ibu Solihah mungkin. Ibu Mariama atau Ibu Kantin. Atau Ibu Sayur atau Ibu Kos. Ya, Ibu Kos itu bukan Ibu Megawati, tapi Ibu Kos ya kan. Ibu Kos itu, kalau Ibu Megawati baik, nggak mungkin menyembunyikan Harun Masiku, nggak mungkin Ibu Megawati melakukan hal-hal yang tidak baik, nggak mungkin. Itu Ibu Kos. Ibu Kos siapa namanya ya? Ibu Kos Ratiman. nggak tahu. Nah kan, apa yang saya katakan ya kan, terungkap ya kan, pesan si Sekjen Moncong Kura-Kura ke Wahyu ya. Ini adalah komisioner KPU kalau nggak salah, saya lupa ya kan. Nah itu terungkap ya, meminta
meloloskan Harun Masiku ya ke Senayan ya, ke menjadi anggota DPR itu karena perintah ibu. Hehehe. Ibu siapa? Ya ibu Gidum lah, siapa lagi ya kan? Iyalah, walaupun nanti masih bisa beralibi lah di persidangan, tetapi ya kita semua tahu lah perintah ibu itu merujuk ibu siapa. Nggak mungkin lah Ibu Pertiwi ya. Lanjut lanjut. Mak, Urip Kaciptaning politisi PDIP tantang jaksa untuk bela Pak Hasto. Jagoan ya. Di tengah skorsing sidang kasus dan perintangan penyidikan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, terjadi momen panas antara Ripka Ciptaning dengan jaksa penuntut umum. Dua dan dua. Sama gua duel. Ibu jangan ngatur-ngatur ya. Saya jaksa. Aduh, Urip Kaciptaning ini jagoan banget ya. Kok sampai diajak-ajak duel sih? Tuh jaksa Bu, itu pengadilan. Pengadilan itu punya marwah yang harus dijaga. Ya, bukan ring boxing ya. Kalau Urip Kaciptaning mau ajak orang duel ya, saya sarankan telepon Selos. Ya, main di Beyond ya kan, di atas ring. Atau telepon Paris Fernandes bisa, di Holy Wings juga bisa. Baru itu pas ya kan, cocok itu tantang orang di atas ring. Kalau di ruang sidang itu bukan ajak orang duel ya, itu ruang untuk mencari keadilan ya Urip Kaciptaning. Tapi kalau dari cara nantang jaksa itu ya, keluar semua duel sama saya. Wih, itu kayak apa ya, kayaknya memang punya latar belakang bela diri Bu Urip kayaknya. Mungkin dulu pernah sabuk hitam jingga atau mungkin sabuk hitam pink atau hitam hijau lumut. Yang lucunya ya, PDIP ini selalu bilang seperti Pak Hasto selalu ngomong, kami PDIP warga negara yang taat hukum, ini negara hukum. Padahal tuh lihat tuh kayak gitu tuh perilakunya coba. Ngajak jaksa duel hanya karena ditegur ya soal dia mendekati saksi, ya kan emang nggak boleh. Ya inilah kawan-kawan, sahabat-sahabatnya Pak Hasto, harap maklum. Maduh, sangar kali ini orang ya. Emang macam kayak gini ya, kader-kader ya. Bukan hanya kader elitnya, bahkan sampai ranting ya di tingkat desa, kelurahan, di tingkat RT. Ya macam-macam kayak gini lah ya kan, arogan ya kan, suka memprotes ya kan, suka bikin gaduh ya kan. Ini nggak main-main loh. Jaksa penuntut umum ditantang duel, coba bayangin. Jaksa penuntut umum di persidangan ditantang duel kalau memang dianggap jaksa ini tuntutannya keliru, terlalu mengada-ada. Ya gimana kek ya kan, counternya secara hukum, bukan diajak duel di luar persidangan. Lagian lo, lu perempuan yang ditantang laki-laki. Aduh, agak ngerti lah saya ya. Lanjut. Sepertinya saya nggak asing ya dengan wajahnya ini orang. Sepertinya ini siapa itu Tara Mak Jreng itu Mbak Ajeng cute ya, atau Mbak Ajeng cute katanya. Tara Mak Jreng terungkap pesan ya, sama ya seperti yang di bagian depan sendiri tadi, pesan Sekjen Moncong Kura-Kura kepada Wahyu bahwa ini adalah perintah mama katanya. Waduh. Jadi memang berpotensi teman-teman ya, Mama Ketum ini akan dipanggil ke persidangan sebagai saksi ya, dimintai keterangan lah sebagai saksi. Ya kalau sudah jadi saksi, tidak menutup kemungkinan statusnya akan naik menjadi tersangka. Oleh karena itu, jangan terlena dengan pengalihan isu ijazah palsu ya, kemudian pemakzulan Gibran, itu semua adalah bagian dari pengalihan isu. Paham kan? Iyalah, lanjut.
Keluarga semua. Sama gua duel. Ibu jangan ngatur-ngatur ya. Saya jaksa. Kasih tahu apa udah. Usah kurang aja. Nah lo. Ya, barusan kita saksikan bareng-bareng ya. Ini bukan editan ya, ini bukan hoax. Ini adalah video real ya yang beredar di media sosial dan ini rekaman nyata. Tahu sendirilah itu siapa, nggak perlulah saya sebutkan namanya karena kita sudah sama-sama tahu ini adalah salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia ya. Kader elit ya, ini kader senior sejak tahun 90-an ya, ketika masih rambutnya panjang ya. Ya, ini sudah rambutnya macam kayak gitu. Nantang ya, tahu sendiri ya tadi itu ya, nantang. Dan pesan rakyat Indonesia kepada sang jaksa ya, jangan mundur. Ladeni aja ya kan. Nantang adu jotos di luar persidangan, ladeni saja. Iya, karena itu biasanya cuma gertakan aja. Ya, mungkin memang seperti itulah ajaran ya yang disampaikan pada saat sekolah partai ya. Flying victim, penggiringan opini, menggerakkan massa ya kan, menggertak, ngajak jotosan macam kayak gitu. Aduh, lanjut. Tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur, melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan terhadap perlakuan yang sangat tidak manusiawi ini, dan semoga seruan kami sejak tanggal 17 Februari agar Saudari Tio bisa melanjutkan pengobatannya itu dapat dibuka pintunya oleh KPK. Sekali lagi, ini bukan persoalan hukum lagi, dalam masalah kemanusiaan yang harus kita buka. Kita malu sebagai warga bangsa ketika negara tidak bisa memberikan ruang. Saya masih ingat ketika Pak Dahlan Iskan saat itu, beliau juga punya status sebagai tersangka, tidak bisa berobat, dibantu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya dibantu untuk bertemu dengan Pak Yusuf Kalla karena alasan-alasan kemanusiaan itu. Kenapa sekarang pintu itu ditutup hanya karena saya dijadikan sebagai suatu target? Maka biarlah saya yang masuk ke tahanan KPK, tetapi Saudari Tio yang sudah menjalani penjara, sudah bebas murni, hendaknya jangan lagi dilakukan berbagai halangan-halangan sehingga jiwa kemanusiaan itu sepertinya tertutup. Menurut saya ini pesan yang terpenting ya, dibalik seluruh proses-proses yang kita lakukan. Saya siap menerima apapun di dalam keputusan pengadilan, tetapi jangan korbankan hak seseorang yang sakit kanker untuk berobat, melanjutkan pengobatannya. Demikian dari saya. Waduh. Ini siapa sih teman-teman? Ini Sekjen Moncong Kura-Kura, apa Presiden Rusia ini? Wah, sangat berapi-api nih. Macam presiden pada Perang Dunia Kedua saja pidatonya ya. Jangan macam-macam. Ini kebanyakan membaca bukunya Soekarno. Bukannya dia terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran Soekarno, justru dia menjadi ya kan terimitasi oleh Soekarno. Dia terobsesi untuk menyamakan dirinya dengan Soekarno, macam cosplay lah gitu ya. Jadi gaya bicaranya, kemudian busananya, ya kan, kemudian diksi-diksi yang digunakan, padahal sudah nggak relevan sekali.
Jadi tok ya, ganjel tok. Kalau baca bukunya Soekarno itu baca isinya tok, ambil intisarinya. Jadikan itu inspirasi, masukkan ke dalam hati dan otak. Bukan terimitasi oleh gayanya Soekarno. Aduh. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia yang potongannya mirip laki-laki ya. Dan tadi sudah kita saksikan bareng-bareng. Nggak perlu saya sebutkan namanya, karena saya yakin teman-teman sudah pada ngeh ya. Intinya tadi yang bersangkutan tiba-tiba ngamuk di persidangan dan menantang duel jaksa penuntut umum. Emang luar biasa sekali ya, kader-kader partai terbesar di Indonesia ini ya, luar biasa. Ya mungkin di sekolah partai ya seperti itulah yang diajarkan ya, tidak boleh menyerah, pantang menyerah. Kalau tidak playing victim, mengalihkan isu. Kalau enggak, ya menggerakkan massa, walaupun butuh dana banyak, nggak apa-apa, ya kan. Nah, menggiring opini, ya kalau memungkinkan, ajak lawan jotosan. Koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.